Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Onset Outset, channel yang berdiskusikan isu-isu pembangunan terkini dan juga data analisis. Nah, kali ini kita punya segmen baru namanya mengenal sumber-sumber data sosial ekonomi di Indonesia. Di sini kita akan coba mengulas beberapa sumber data yang bisa kita pakai untuk penelitian maupun kerja-kerja kita. Baik, di episode pertama ini kita akan mengunjungi sumber data paling populer menurut saya ya, yakni website BPS atau websitenya Badan Pusat Statistik. Nah, sebagai pengerja di bidang pembangunan, baik itu bekerja sebagai akademisi, dosen, peneliti, maupun pekerja di pemerintahan, maupun pekerja di konsultan-konsultan yang terkait dengan isu-isu pembangunan, pasti akrab dengan yang namanya BPS. Karena BPS adalah lembaga resmi pemerintah yang menyediakan berbagai data dan informasi statistik, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Nah, data dan informasi statistik tersebut dikumpulkan melalui kegiatan sensus, survei, dan kompilasi data administrasi. Nah, si BPS sendiri dalam kerjanya membagi 3 kategori data yang digarap oleh mereka. Menurut PP nomor 16 tahun 1997 yang menjadi dasar legalitas kerja mereka, ketiga data besar itu meliputi statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, mayoritas BPS menggarap statistik dasar, kemudian juga beberapa menggarap statistik sektoral yang dikerjasamakan dengan kementerian, dan ada juga statistik khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Data yang dihasilkan BPS itu beragam ya. Ada dalam bentuk sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi lainnya. Nah, hasil statistik yang sudah dikumpulkan tersebut akan diumumkan oleh BPS dalam berita resmi statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. Di tabel-tabel ini kita bisa lihat ya beberapa produk-produk hasil pengumpulan data tersebut yang diklasifikasi menurut data ekonomi maupun data kesejahteraan rakyat gitu. Kalau di data ekonomi itu ada sensus ekonomi, sensus pertanian, kemudian harga perdagangan besar, statistik ekspor, impor, PDB, statistik harga dan industri. Nah, juga mereka dalam mengumpulkan data-data tersebut memiliki sumber-sumber yang atau unit-unit observasi yang diperoleh melalui wawancara maupun tadi dokumen-dokumen administrasi. Juga periodisasinya juga beragam, dan kemudian tadi mereka publikasikan baik itu dalam profil, indeks, maupun produk-produk statistik lainnya. Dan mereka juga mendiseminasi data-data tersebut itu baik internal maupun secara eksternal. Maksudnya seperti sensus ekonomi ini kan mereka akan menghasilkan beberapa data-data yang mungkin ketika dipublikasi ke publik itu hanya agregat-agregatnya saja gitu, nggak data-data mikronya. Nah, begitu juga untuk data keserahnya seperti sensus penduduk, Susenas, survei garam yodium, dan seterusnya. Mereka punya sumber data atau metode observasi, kemudian ada periodisasi publikasinya, dan juga ada konsumsi data mikronya itu bisa digunakan
apakah oleh internal atau eksternal. Nah, untuk lebih jelasnya hasil publikasi data-data tersebut, kita langsung saja kunjungi websitenya. Jadi websitenya itu klik saja di BPS. Nah, misalnya gini, nah, itu bisa cari di Google dan kita buka websitenya langsung. Jadi website ini website yang baru saja diperbarui tampilannya dan beberapa juga konten datanya gitu. Nah, untuk langsungnya kita bisa langsung pergi ke tengah, cari widget informasi terbaru, kemudian klik tabel statistik dan lihat semua tabel statistik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 3 subjek utama, statistik demografi dan sosial, statistik ekonomi, dan statistik lingkungan. Jadi survei-survei yang tadi kita gambarkan itu mereka coba kompilasi, agregasi, dan diolah menjadi 3 kategori subjek ini. Sehingga menghasilkan beberapa data-data yang detailnya bisa kita lihat seperti ini. Misalnya kalau di statistik demografi ada pendudukan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, konsumsi, perlindungan sosial, dan seterusnya. Untuk yang ekonomi itu ada statistik makroekonomi, statistik bisnis, dan seterusnya. Dan yang lingkungan juga seterusnya. Nah, pertama-tama kita coba ambil contoh ya, untuk misalnya untuk yang demografi kita coba untuk lihat statistik kependudukan dan migrasi. Nah, nanti di sini yang pertama-tama Bapak Ibu bisa lihat ada keterangan si kependudukan migrasi itu apa sih data-datanya. Data-datanya mencangkup pekerjaan dalam statistik populasi dan demografis, topik seperti demografi, statistik vital, struktur dan pertumbuhan populasi, proyeksi demografis, keluarga dan rumah tangga, terkait perkawinan, perceraian, ukuran rumah tangga, migrasi, pengungsi, dan pencari suaka. Nah, nanti kalau mau lihat listnya, bisa kita lihat di tengah sini. Nah, di sini ada ukuran ya, berapa list yang mau kita tampilkan. Kita pilih yang paling banyak aja, biar bisa cepat. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi ya, ada persentase rumah tangga, ada angka kematian, dan seterusnya. Ini subindikatornya. Coba kita lihat nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2018 dan 2022. Ya, jadi kita bisa lihat di sini di dalam list tadi, kalau kita klik, dia akan menghasilkan tabel-tabel data ya berdasarkan tahunnya. Kalau ini tahun 2002, 2021, dan 2018. Nah, kemudian kita coba lihat data yang lain ya, misalnya angka kematian balita. Nah, kita bisa lihat di sini. Juga ada seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melakukan unduh atau download data, bisa kita misalnya contoh kita lihat tadi di sini ya. Kita bisa mengunduhnya melalui seperti ini. Kita bisa klik unduh, kemudian kita pilih formatnya, ada Excel, SX, kemudian ada CSV.
gampangnya Excel XX ya, untuk Excel. Nah, nanti kita coba lihat di hasil downloadan kita. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita sudah dapat datanya. Nah, data ini nanti kita akan olah menggunakan Excel maupun software-software lainnya. Nah, ada beberapa indikator yang penting yang perlu kita cari. Yang pertama misalnya kita ingin tahu indikator-indikator pengangguran misalnya. Dia letaknya ada di mana? Ya, karena pengangguran terkait tenaga kerja, kita klik tenaga kerja. Nah, caranya kita baca aja semuanya. Atau kalau tidak mau cari gampangnya, bisa klik di sini. Pengangguran. Ya, nanti kita bisa lihat keyword-keywordnya itu apa aja yang keluar di sini. Nah, misalnya tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi. Nah, seterusnya. Nah, ini bisa dilihat tahun-tahunnya berapa aja. Dari misalnya 86. Sudah ada. Kemudian kalau kita ingin tahu tingkat kemiskinan, itu bisa kita lihat di indikator konsumsi dan pendapatan. Karena untuk menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan data Susenas yang juga membicarakan tentang tingkat konsumsi dan pendapatan di dalamnya. Nah, makanya di sini data kemiskinan masuk ke dalam indikator konsumsi dan pendapatan. Coba kita, atau bisa juga, saya paling sering tuh pakai Ctrl F ya untuk mencari keywordsnya, nggak pakai yang ini biar lebih cepat aja gitu. Misalnya miskin, nah ini kan langsung kelihatan tuh cepet siapa list-listnya yang terkait dengan kemiskinan. Oke. Nah, ada beberapa data lagi yang mungkin sering kita gunakan terkait PDB. Misalnya PDB itu ada di neraca ekonomi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini akan ada laju pertumbuhan PDB series, kemudian menurut lapangan usaha, kemudian distribusinya, kemudian ada PDB secara PDRB secara umum, kemudian ada PDRB per kapita. Kalau PDRB secara umum tuh kurang lebih datanya seperti ini. Ada yang harga berlaku dan harga konstan. Nah, ini juga ada tahun-tahunnya. Juga kalau kita mau cari yang data sektoralnya juga bisa. Misalnya kita klik aja di sini sektor. Sorry. Nah, sorry. Kalau yang sektor itu lapangan usaha ya. Nah, di sini ada lapangan usaha. Lapangan usaha. Misalnya kalau PDB menurut sektor, menurut lapangan usaha, isinya itu kayak gini.
Nanti ada pertanian, kehutanan, perikanan, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang inflasi itu kita bisa lihat di subsektor atau subindikator harga-harga. Misalnya kita klik aja di sini. Nah, di sini nanti kita akan melihat ada inflasi bulanan. Ya, coba kita klik tuh, ada inflasi bulanan dan seterusnya. Dan begitu juga kalau kita pengen tahu statistik tentang lingkungan. Nah, di sini nanti kita akan lihat luas, penutupan lahan, dan seterusnya. Kemudian untuk hasil pertanian, dia ada di ekonomi. Di sini. Nah, nanti kita akan lihat tuh luas tanaman, perkebunan besar menurut jenis tanaman, misalnya seperti ini nih. Coklat, kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, ada beberapa tips lain ketika kita berinteraksi dengan websitenya BPS ini. Saya biasanya bekerja di isu-isu pembangunan regional, jadi saya sangat sering mengunjungi data-data yang sifatnya subnasional, misalnya di level provinsi, kabupaten, atau kota gitu. Nah, di website ini kan masih di list-list ini kan masih gabung ya antara yang data nasional, data provinsi, dan data kabupaten kota. Nah, bagaimana kita tips dan triknya biar kita bisa cepat mendeteksi mana-mana saja yang data nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kita coba klik di sini aja, cari tabel. Misalnya untuk yang kita mau cari data provinsi, kita pencet atau tulis provinsi atau Ctrl F seperti tadi ya. Nah, nanti di sini akan keluar tuh semua yang data-data terkait provinsi. Kalau untuk yang kabupaten juga atau ya misalnya seperti ini, coba kita lihat ya. Oh, ya udah lengkap tuh, ada sampai bawah misalnya. Atau untuk desa misalnya. Oh, kalau yang kependudukan tidak ada. Kalau yang tenaga kerja, apakah ada? Nggak ada juga. Dia misalnya di kemiskinan biasanya ada. Nah, ada ya, desa. Memang dalam berinteraksi dengan website ini, kalau kita pengen menjadi awesome atau terbiasa, kita harus sering-sering kunjungi website ini. Pertama-tama kita juga bisa, ketika kita mengunjungi website ini kan kita akan baca-baca sedikit banyak gitu.
Misalnya kita mau mencari kemiskinan. Kemiskinan ya. Nah, tentunya kan kita nggak bakal lihat kemiskinannya juga. Kita akan lihat satu baris di bawah atau di atasnya gitu. Nanti kita bisa lihat, oh di rupanya di data konsumsi ada pengeluaran per kapita gitu. Nanti besok ketika kita mau menganalisis isu-isu terkait misalnya pengeluaran, kita kan jadi ingat, oh ya pernah lihat tuh dulu di websitenya BPS gitu. Jadi seperti itu, harus sering-sering ngunjungin websitenya BPS. Nah, selanjutnya di dalam produk tabel statistik ini ada juga publikasi-publikasi dalam bentuk buku ya. Ya, kayak misalnya gini, statistik pendapatan. Nah, nanti di sini kita bisa lihat buku-buku e-booknya atau PDF-nya yang bisa kita download. Di sini. Nah, downloadnya di sini. Sorry. Iya. Nah, kita download. Nggak usah di-download lah ya. Ya, kurang lebih. Ini agak lama nih websitenya. Coba kita download, bisa nggak? Cepet. Ya, lebih cepat di download. Nah, nanti di sini kita akan bisa lihat data-datanya sama seperti yang ada di website tadi. Cuman memang di buku ini ada beberapa data-data spesifik yang mungkin belum sempat diupload ke website. Nah, jadi ada, kalau misalnya kita nggak nemu di tabel ininya, di tabel yang sudah dikompilasi tersebut, kita bisa cari di buku e-booknya. Emang agak capek ya, cuman kita dibayar untuk itu. Nah, apa namanya? Kemudian di buku-buku publikasi ini itu ada kelebihannya, kita bisa sedikit banyak baca tentang terutama metodologi penyusunan data-data yang terkait. Misalnya ketika ini kan statistik tentang pendapatan ya. Di sini kita bisa tahu nih pengertian pendapatan yang dimaksud pada publikasi ini adalah imbalan yang diterima untuk uang maupun barang dan seterusnya. Ini penting untuk agar analisis kita itu bisa atau data yang kita gunakan itu tahu gitu, definisi dari datanya itu apa gitu kan. Nah, misalnya kayak nanti kalau statistik ketenaga kerjaan, kita bisa tahu definisi dari observasi tenaga kerja yang disurvei itu siapa, definisi orang yang pengangguran itu seperti apa, kemudian orang yang bekerja seperti apa, angkatan kerja seperti apa, dan seterusnya. Oke, jadi berbekal ini sebenarnya kita sudah bisa bikin banyak analisis ya. Nah, kemudian selanjutnya kita coba browsing sedikit tentang widget-widget yang ada di website ini. Jadi dari atas kita bisa lihat ada rencana terbit. Itu rencana terbit itu terkait daftar jadwal penerbitan berita resmi statistik dan publikasinya. Jadi kita bisa tahu nih
Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang wartawan, bisa tahu nih kapan pengumuman statistik harga, ekspor, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini sampai bulan Mei ya. Sampai Juni juga ada tuh. Ada laporan bulanan data ekonomi. Kalau misalnya di September kalau nggak salah ada kemiskinan ya. Lupa. Maret ya kalau kemiskinan. Ya kurang lebih gitulah ya. Kemudian kita browsing lagi, produk-produknya ada publikasi tadi yang sudah kita kunjungi, ada berita resmi statistik. Jadi misalnya kalau ada pengumuman, Kepala BPS mengumumkan tingkat inflasi, kita bisa cari dokumennya di sini. Kemudian ada juga tabel dinamis. Tabel dinamis itu sebenarnya sama seperti tabel yang barusan kita kunjungi, cuman dia lebih sistematis saja. Cuman saya lebih terbiasa menggunakan browsing data menggunakan list yang sebelumnya gitu, karena lebih cepat ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba, misalnya kita mau bikin ini ya, mau cari kategorinya demografi, pendudukan, dependensi rasio, nih ada tanggalnya misalnya tahun 2020, ditambah di submit. Nah, nanti akan keluar tuh datanya. Cuman saya lebih terbiasa menggunakan metode yang pakai list tabel tadi gitu, karena lebih cepat aja gitu. Oke. Nah, di widget ini juga ada pengumuman-pengumuman lainnya terkait kegiatan BPS. Oke ya, selamat membrowsing dan coba-coba cari data-data unik di antara timbunan data yang sangat berharga ini. Demikian, assalamualaikum.